Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan kembali dari Mazmur 96, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini memberikan kepada kita pengajaran penting bahwa pada waktunya setiap suku bangsa di seluruh dunia akan menyembah Tuhan. Baik dengan kesadaran bahwa memang mengenal Tuhan, mengerti dan memiliki relasi secara personal tiap-tiap individu pada suku bangsa itu, atau menyembah Tuhan karena memang tidak mungkin manusia tidak menyembah Tuhan. Namun kita tahu saat ini ada ribuan kepercayaan yang tidak menyembah Tuhan yang sejati. Ada yang menyembah buatan tangan Tuhan, ada yang menyembah buatan tangannya sendiri. Pemazmur mengajak setiap orang Kristen, para pembaca Alkitab, menaruh harapan dan menaruh persembahan hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sungguh ini memberikan kepada saya dan saudara satu pengenalan akan Tuhan yang nyata, bahwa kemuliaan, kalau kita bicara kemuliaan, itu mencakup dua hal, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita berbicara kekuatan, itu mencakup kesucian dan keadilannya. Jadi hanya Tuhanlah yang memiliki kemuliaan dan kekuatan. Dan di sini pemazmur menuliskan Tuhan dengan pengertian Yahweh, artinya Tuhan dalam pengertian yang berjanji, Tuhan yang transenden dan Tuhan yang imanen. Dia adalah Tuhan yang maha, sekaligus saat yang sama Dia adalah Tuhan yang imanen, yang beserta kita. Di sini pemazmur mengajak kita untuk memuliakan namanya, seperti doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Namanya itu memiliki 3 cakupan. Nama itu berkaitan dengan identitas, nama itu berkaitan dengan natur, dan nama itu berkaitan dengan karakter. Jadi kalau kita mengungkapkan dan menyebut nama Tuhan, maka di sana kita sedang berbicara kepada pribadinya Tuhan, sedang berhadapan dengan dirinya Tuhan, dan sekaligus sedang mengungkapkan naturnya, hakikat ketuhanannya, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dan yang transenden dan yang imanen dan yang mutlak dan yang personal. Begitu juga ketika kita menyebutkan namanya, itu juga berkaitan dengan karakternya, atau dalam bahasa teologisnya disebut atributnya, yang menunjukkan keberadaannya. Allah adalah Allah yang cukup pada dirinya, Allah adalah Allah yang
tidak berubah. Allah adalah Allah yang kekal, Allah yang adalah Allah yang satu kesatuan. Ini menunjukkan karakternya yang kekal, yang selama-lamanya ada pada dirinya. Maka di sini pemazmur mengajak saya dan saudara, siapapun orang Kristen dan siapapun orang-orang percaya yang dianugerahkan kepercayaan iman, di ayat 9 dituliskan, sujudlah menyembah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Kalau kita datang kepada Tuhan, sudah sewajarnya kita dalam kondisi kudus. Seperti yang Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu kudus. Kudus itu artinya dikhususkan untuk Tuhan, dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara berhadapan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan menjalani kehidupan sehari-hari, itu memang semuanya aspek kehidupan kita itu dikhususkan dan untuk Tuhan. Jadi bukan untuk diri maupun untuk dunia ini atau sesama manusia. Dampaknya memang untuk diri. Dampaknya memang untuk sesama, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa. Tapi keberadaan kita yang kudus itu memang untuk Tuhan. Bekerja itu untuk Tuhan. Berkeluarga itu untuk Tuhan. Mengerjakan aktivitas sehari-hari itu untuk Tuhan. Baik di dapur maupun di meja kantor. Baik itu di pabrik maupun di gereja. Baik itu di lahan pertanian atau nelayan maupun di jalan-jalan besar. Kita tetap harus menjaga kekudusan. Di dalam konsep kekudusan itulah kita menyembah Tuhan. Jadi kita tidak boleh hidup sembarangan. Tidak boleh hidup sesuka hati kita. Fokus, berserah, bersandar kepada Tuhan. Itulah ibadah kita. Jadi di sini pemazmur mengatakan sujudlah menyembah kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain. Tidak kepada bulan, tidak kepada bintang, tidak kepada matahari, tidak kepada manusia, tidak kepada nabi, tidak kepada rasul, tidak kepada pendiri agama, tidak kepada kitab suci sekalipun, tidak kepada tempat ibadah sekalipun, tidak kepada pemimpin agama sekalipun. Tidak boleh sujud menyembah selain kepada Tuhan. Kita patut menghormati hamba-hamba Tuhan, para nabi, para rasul, orang-orang suci. Kita patut menghormati, menghargai semua karya Tuhan di dalam dan melalui mereka. Tetapi tidak boleh menyembah mereka yang baik dan suci itu. Di sini saudara yang kekasih di dalam Kristus, inilah fokus hidup kudus. Khususkan dan pisahkan untuk Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Ya, langit menggambarkan hal-hal yang bersifat rohani, yang transenden, yang melampaui akal, yang ada di sana, dan bumi menjelaskan tentang keberadaan kita di sini. Jadi semuanya menyatu, tidak ada yang terpisah antara apa yang terjadi di langit dan terjadi di bumi. Semuanya kita bersukacita, bersorak-sorai karena apa? Karena Tuhan segera datang. Maranatha, Tuhan, anak Allah yang kudus, anak Allah yang mulia, anak Allah yang tunggal sudah hadir, inkarnasi menjadi manusia, sudah menyelesaikan karya penebusan, sudah menyatakan karya keselamatan bagi orang-orang pilihan yang ditentukan Tuhan, bagi saya dan saudara, karena saya dan saudara percaya kepada Kristus, karena anugerah Tuhan di dalam kasih-Nya dan kemurahan hati-Nya. Saudara, Tuhan membawa kita untuk menyambut kedatangannya, beria-ria, bersukacita, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ia datang sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Pada waktunya Tuhan akan datang kembali. Segeralah engkau datangnya Tuhan, Maranatha. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Mengapa demikian? Karena terjadi berbagai gempa di mana-mana, terjadi perang di mana-mana, terjadi peristiwa-peristiwa yang mengenaskan yang membuat manusia terkaget dan heran. Sudah banyak kemajuan teknologi dan peradaban. Bahkan yang paling penting dan yang paling perlu seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 24, pasal 25, kita tahu bahwa segera Tuhan datang. Mengapa? Karena sudah ada tanda yang menandai kedatangannya.
Salah satu yang paling perlu dan penting diperhatikan oleh saudara dan saya sebagai orang Kristen ialah kedatangan Tuhan berhubungan berkaitan dengan pemberitaan Injil. Kabar-kabar berita Injil terus diperdengarkan. Ada yang bisa merespon karena dianugerahkan Tuhan, ada yang hanya mendengar sehingga mengabaikan, ada yang belum tahu. Jadi banyak orang yang belum tahu tentang berita Injil Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus. Itulah tugas saya dan saudara orang Kristen untuk terus memberitakan Injil kabar baik kepada siapapun dimanapun, dalam menggunakan media apapun. Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita memberitakan kabar baik karena Tuhan segera datang. Di ayat 13 dikatakan Tuhan datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi bumi dengan keadilan dan dengan kesetiaannya. Artinya, pada kedatangannya waktu inkarnasi itu untuk menebus umatnya, untuk membawa umatnya kembali kepada Tuhan Allah, untuk memulihkan hubungannya dengan umatnya, dan untuk menebus umatnya supaya umatnya kembali menyembah Tuhan yang sejati. Dan kedatangannya kembali itu akan menghakimi, mengadili. Yang salah dihukum untuk selama-lamanya di api neraka, yang benar dibenarkan dan mengalami kesempurnaan keselamatan. Jadi saya dan saudara tidak mungkin dibawa oleh Tuhan Yesus ke neraka. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku pergi ke neraka, itu pengajaran yang jelas bukan dari ajaran Kristen. Itu pasti ajaran non-Kristen. Ajaran Kristen, bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup dan tidak lagi berada di dalam penghukuman. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa dia pergi ke neraka, lalu kembali lagi ke bumi ini, dengan suatu penglihatan atau pengertian rohani, maka jelas orang tersebut bukanlah orang Kristen yang sejati. Karena jelas orang Kristen yang sejati meyakini bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, pasti memiliki hidup yang kekal dan tidak dibawa dituntun ke api neraka. Dan bagi mereka yang belum percaya, siapapun saudara yang belum percaya kepada Kristus karena kedegilan hati, kebebalan, dan kefasikan, ada waktunya, pada waktu Tuhan datang akan dihakimi dan dihukum untuk selamanya. Tidak ada satu kemungkinan untuk pindah posisi dari kehidupan di neraka terus ke surga, tidak ada. Pada waktu kedatangan Tuhan akan segera saudara mendapatkan suatu kehidupan yang final. Karena Tuhan akan menghakimi dan Tuhan akan menghukum orang berdosa, orang jahat dengan segala perbuatannya. Sementara kita, orang percaya yang di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh berada di dalam Kristus, maka kita akan menyongsong kedatangan Tuhan dengan sorak-sorai dan bersuka cita. Mengapa keselamatan itu anugerah dan belas kasihan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Saudara yang kasih dalam Kristus, bagaimana kita menyongsong kedatangan Tuhan kembali? Pertama, sembahlah Tuhan, bukan batu, bukan gunung, bukan bintang, bukan bulan, bukan manusia, bukan nabi, bukan rasul, bukan imam, bukan buatan tangan manusia. Sembahlah Tuhanmu yang sejati, yang benar, di dalam roh dan kebenaran. Siapakah Tuhan yang disembah? Bukan sesuatu zat, bukan sesuatu jiwa yang melayang, bukan pada satu tempat saja, bukan pada waktu A, B, C, D saja, tapi setiap hari, karena Tuhan adalah roh adanya, tidak perlu harus menghadap ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat, ke tenggara, tidaklah demikian, tapi menyembahlah kepada Tuhan, Tuhan yang adalah roh adanya. Siapakah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen? Bapa, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Tuhan Allah itu esa. Keberadaan keesaannya ada 3 pribadi. Ketiga pribadinya adalah Allah. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, itulah yang perlu dipersiapkan di dalam setiap orang percaya
Dan bagi saudara yang belum percaya, pikirkan, renungkan siapa yang Anda sembah sebenarnya. Yang kedua dikatakan di sini jelas di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja. Jadi dia adalah yang berdaulat, yang memerintah, yang mengatur, yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas bumi dan segala isinya. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Mungkin ada banyak yang mengaku sebagai Tuhan, mungkin ada banyak yang mengaku sebagai malaikat, mungkin ada banyak yang mengaku sebagai nabi, tapi tidak sebagai raja. Dialah raja di atas segala raja, raja anugerah. Siapa dia? Tuhan. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang diyakini orang percaya, Tuhan menyatakan dirinya, menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, memelihara, menjaga, memprovidensia seluruh ciptaannya, dan menebus umatnya. Anaknya yang tunggal diutus untuk menebus umatnya melalui jalan inkarnasi, penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya kembali. Raja yang beranugerah. Dan yang ketiga ialah dikatakan bahwa dia akan menghakimi. Maka saya dan saudara harus menjaga hidup yang kudus. Jadi bukan hanya sekedar kata, kalimat yang diungkapkan, saya percaya, saya mengaku, saya sungguh-sungguh menikmati hidup, seperti itu, lalu kemudian saya memiliki dogma, doktrin, teologi yang baik, tidak hanya ortodoksinya, tapi juga ortopatosnya dan ortopraksisnya. Maksudnya apa? Pengenalan akan Tuhan tidak hanya berhenti pada cognitive understanding untuk mengerti firman Tuhan, menggali temukan prinsip, mendapatkan berbagai pengetahuan ekstra biblical sebagai support untuk memahami Alkitab, lalu diulas dengan begitu lincah, begitu piawai, begitu sistematis, sampai orang lain mengerti, itu ortodoksi. Tetapi kehidupan kerohanian kita yang kudus tidak berhenti hanya pemahaman ortodoksi, dogma, doktrin, teologis. Lalu yang kedua adalah ortopatos. Semua pengajaran, semua pengenalan, semua pengertian mengenal Tuhan dari Alkitab itu masuk ke dalam pikiran hati kita. Sehingga saya dan saudara yang percaya kepada Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, itu betul-betul meresap, menguasai, memberikan kepada setiap orang hati yang sungguh-sungguh menyembah kepadanya. Yang ketiga adalah ortopraksis. Semua pengajaran yang baik, yang benar, karena Alkitab tidak ada kesalahan dalam pengajaran, karena Alkitab menuntun orang mengenal Allah yang sejati, karena Alkitab membawa kita mengerti tentang hidup kita dan awalnya dan akhirnya dan prosesnya, karena melalui Alkitab kita akan mendapatkan hikmat bijaksana. Maka semua pengajaran-pengajaran yang baik yang kita terima itu, kita perlu mencermatinya di dalam praktek hidup kita. Apakah apa yang saya tahu, saya mengerti, saya yakini, saya praktekkan? Maka mesti ketiganya satu kesatuan. Apa yang saya tahu, ortopatos, ortopraksisnya harus terbukti. Saya percaya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka saya dalam keseharian saya harus meyakini ketiganya itu betul-betul nyata dalam hidup saya. Allah yang beranugerah, Kristus yang menebus, Roh Kudus yang menerapkan, dan terus mengerjakan itu di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, tiga hal itulah yang kita persiapkan. Lalu apa tugasnya di dalam menyongsong kedatangan Tuhan kembali? Beritakanlah kabar baik, bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan perbuatan, tapi kedua-duanya. Jadi perkataan, pemberitaan Injil Yesus Kristus sekaligus saat yang sama perbuatan-perbuatan yang baik, yang ajaib, yang datangnya dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Sehingga ketika kita menantikannya dengan sukacita, walaupun keluhan, kesusahan itu terjadi. Seperti Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma pasal 8, segala makhluk mengeluh. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kita akan mengalami penderitaan. Dan juga para rasul yang lain juga memberikan gambaran betapa tidak mudahnya hidup di dunia yang fana ini. Namun di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, kesusahan hidup, tetap bersorak-sorai ketika berita Injil disampaikan kepada banyak orang.
Mari saudara, saya mengajak saudara sekalian yang di dalam Kristus, saudara yang belum percaya bertobatlah, dan saudara yang sudah percaya tetaplah teguh, dan anugerah Tuhan cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan ini sehari-hari. Mari kita berdoa sekali lagi memohon belas kasihan Tuhan. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan penjelasan mengenai firman Tuhan dari Mazmur 96 dari ayat 7 sampai ayat 12. Terima kasih Tuhan mengenai pengajaran bahwa Engkau akan datang kembali dan kami mempersiapkan diri untuk menyembah Engkau, sujud kepadamu, dan tentunya hidup kudus dan mengabarkan kabar baik di dalam sikap hati bersukacita bersorak-sorai. Pimpin sertai setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil dimanapun berada, baik di benua-benua, negara-negara maupun di Nusantara ini. Kiranya Engkau memberkati menyertai hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil di pedalaman, di desa, di kota kecil, kota besar, melalui media cetak, elektronik, media sosial, maupun melalui berbagai media yang ada, baik pemberitaan Injil secara pribadi maupun melalui kebangunan rohani dan segala hal yang perlu untuk pemberitaan Injil. Tuhan tolong tambahkan banyak jiwa-jiwa yang baru untuk setiap suku bangsa di Indonesia, baik itu yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, maupun di NTT, di Pulau Bali, maupun juga di pulau-pulau yang kecil lainnya. Supaya setiap suku bangsa ada orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, utuslah hamba-hambamu, beritakanlah Injilmu ya Tuhan melalui hamba-hambamu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau datang segera ya Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa, amin.